Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat, mugi-mugi saged istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Qauluhu faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suwiji. Ta'bire fasal wa ida ardoat al mar'atu bila baniha waladan. Lah iki masuk pada pembahasan rontok atau menyusui. Jadi nantinya ketika ada perempuan menyusui anak kecil itu bisa menjadi mahram. Nah, nanti akan dijelaskan panjang lebar syarat-syaratnya itu apa saja dan orang-orang yang haram dinikahi alias mahram itu siapa saja. Qaluhu wa ida ardoat lan ing dalem nalikane nyusoni sapa almar'atu sapa wong wedok oleh nyusoni mau bila baniha kelawan pewane mar'ah. Nyusoni waladan ing anak. Ketika ada seorang perempuan menyusui anak kecil, jadi anaknya orang lain misalkan, soro mongko dadi, jawab ida soro mongko dadi sopo arodi usopo anak kang den susoni, dadi iku waladaha iku anake mar'ah. Ketika ada seorang perempuan, misalkan Fatimah, umur 30 tahun misalkan, menyusui anaknya tetangga yang dititipkan gimau. Anaknya misalkan anaknya Zainab, namanya Zaid, terus disusui oleh Fatimah, bukan ibu kandungnya yang menyusui, itu bisa menjadi anak sebab mahram, sebab rodok. Jadi artinya nantinya itu bisa menjadi mahram dan tidak boleh dinikah. Tapi dengan dua syarat, bisyarta ini kelawan syarat loro, ahaduhuma utawi salah sijine syarat loro, iku ayakuna iku yen to ana iku lahu iku keduwe rodek apa dunal haulaini apa kurang saking 2 tahun. Jadi syarat pertama, anak kecil bisa menjadi mahram sebab rondok iku dengan catatan ketika umurnya disusui iku belum mencapai 2 tahun hijriyah. Jadi 2 tahun hijriyah bukan masehi, hijriyah. Jadi misalkan ada anak kecil Zaitun terus disusui oleh Fatimah, yang mana Zaitun iku umurnya baru 1 tahun, iku bisa menjadi rodok, bisa menjadi mahram sebab menyusui kimau. Sehingga dua wasani utawi kang kaping pindho iku antur diahu iku yen to nyusoni sapa mar'ah, nyusoni hu ing rodek, nyusoni mau khamsa rodoatin kelawan 5 pira-pira susonan, sifate mutafarriqatin ingkang pisah-pisah. Jadi nantinya syarat yang kedua iku ketika menyusui anak tersebut ya kuwi Zaid, iku minimal 5 sedotan susunan yang pisah-pisah. Jadi 5 kali susuan iku bisa menjadikan mahram sebab rodok. Jadi syarat yang pertama memang harus umurnya belum mencapai 2 tahun. Jadi misalkan umurnya 3 tahun disusui oleh Fatimah, ya nggak bisa menjadi mahram. Jadi ketika nantinya seorang laki-laki anak kecil Zaitun iku disusui sudah mencapai umur 3 tahun, iku tidak bisa menjadi rodok, tidak bisa menjadi mahram sebab susuan. Syarat yang kedua juga harus terpenuhi. Jadi ketika nantinya misalkan ada anak kecil meskipun toh umur belum mencapai 2 tahun, katakanlah 1 tahun Zaitun ini mau, umur 1 tahun disusui oleh Fatimah, tetangganya sendiri, belum mencapai 5 kali sedotan susu iki mau. Misalkan lagi 1 sedotan terus wes. Nah, itu belum bisa dikatakan rondok, belum bisa dikatakan mahram. Jadi minimal 5 kali. 5 kali secara terpisah-pisah iki mau. Mulane wayasiru. Lah iki bahas masalah hukumnya nantinya. Istrinya itu ketika punya suami bisa menjadi mahram atau tidak dan lain-lain pada anak yang disusui iki mau. Wayasiru lan dadi sapa zaujuha sapa bojo lanange murdiah. Jadi suami dari perempuan yang menyusui Zaid iki mau bisa menjadi aban, iku dadi bapake. Lahu kedua rondik. Suami yang menyusui, suami dari Fatimah yang menyusui Zaid iki mau, iku bisa menjadi bapak rodok, bapak dari mahram sebab rodok iki mau. Jadi artinya ketika nantinya kok Fatimah menyusui anak kecil laki-laki ataupun perempuan, misalkan perempuan lah, katakanlah namanya mau misalkan Hindun
umur 1 tahun Hijriyah, terus disusui oleh Fatimah. Lah Fatimah punya suami. Maka suami iki menjadi bapak rondok dari Hindun ki mau. Artinya menjadi mahram, tidak boleh dinikah. Tidak hanya itu nantinya, wayahrumulan haram. Wayahrumulan haram alal murdi'i ing atase alal murdoi ing atase anak kang den susoni bi fatidoti. Dadi dibaca murdo. Apa atazwiju apa rabi ilaiha maring murdiah. Jadi nantinya ketika Fatimah sudah menyusui anak tersebut, yaitu Zaid misalkan, maka Zaid yang sudah memenuhi 2 syarat tadi, belum mencapai umur 2 tahun dan di situ memang minimal 5 kali sedotan, itu memang bisa menjadi mahram kepada Fatimah alias ibu rodok iki mau, dan tidak boleh dinikah. Nah itu mahram namanya, tidak boleh dinikah. Tidak hanya itu, wa ilaman lan maring wong nasabah ingkang sebangsa sapa man ha ing murdiah. Dan juga begitu juga berlaku mahram tersebut pada orang-orang yang semahram dengan Fatimah tersebut alias ibu yang menyusui tersebut. Jadi misalkan Fatimah punya adik laki-laki, itu juga bisa mahram kepada Zaid anak yang disusui iki mau. Atau misalkan punya adik perempuan Fatimah punya adik perempuan, maka adik perempuannya Fatimah yang semahram ki mau juga tidak boleh nikah dengan Zaid yang statusnya adalah mahram sebab rondok. Rondok dari Fatimah tadi. Jadi orang-orang yang semahram dengan Fatimah alias ibu yang menyusui, perempuan yang menyusui Zaid iku mau, iku juga berlaku mahram. Jadi tidak boleh dinikah. Terus juga wayahrumulan haram alaiha ing atase mar'ah. Alaiha ing atase murdiah ya bisa. Apa tazwiju apa rabi ilal murdoi maring bocah kang den susoni. Wa waladihi lan anake murdok. Dunaman ora kok wong kana ingkang ana sapa man fidarajatihi iku ing dalem derajate murdok. Jadi ngeten, ketika nantinya ada Zaidun yang umurnya belum mencapai 2 tahun dan memenuhi syarat-syarat rondok dengan Fatimah, maka tidak hanya mahram yang ada pada keluarga Fatimah itu juga berlaku pada Zaid, tapi juga Zaid mahramnya anake Zaid, anak dan cucu-cucunya terus sampai ke bawah itu juga berlaku mahram dengan Fatimah. Artinya ketika Zaid pernah disusui oleh Fatimah, maka anak Zaid, anak cucu dan seterusnya itu juga tidak boleh nikah dengan Fatimah karena sebab mahram. Jadi itu hanya berlaku pada anak Zaid. Anak Zaid itu mahram pada Fatimah. Tidak kok dunaman gana fi darajati, tidak berlaku pada orang yang satu derajat dengan Zaid. Misalkan sapa ka ikhwatihi, dulure Zaid misalkan. Zaid punya dulur, punya saudara laki-laki atau perempuan, itu tidak bisa menjadi mahram pada ibu yang menyusui. Bedakan. Jadi yang bisa berlaku itu anak turunnya Zaid, itu mahram kepada Fatimah, ibu perempuan yang menyusui Zaid. Tetapi kalau saudara-saudaranya Zaid itu tidak bisa menjadi mahram pada Fatimah. Bedakan. Nah, ini perlu dibedakan dan memang hukumnya juga tidak sama. Au a'la utawa luwe dhuwur daraja bakotan apane pangkate minhu saking rondi. Atau lebih tingkatannya lebih atas. Misalkan sapa ka'maihi. Misalkan pamane Zaid. Jadi paman-pamane Zaid, Pak D atau Pak Li Zaid itu juga tidak bisa berlaku mahram kepada Fatimah, perempuan yang pernah menyusui Zaid. Jadi artinya ngeten, ketika nantinya di suatu masalah di masyarakat juga mungkin ada yang terjadi. Ada anak kecil, misalkan Zaid dititipkan kepada tetangganya perempuan, terus nangis. Akhirnya dari yang dititipiku Fatimah iki mau, perempuan yang dititipi iku akhirnya menyusui kepada anak tersebut. Nah biasanya terkadang ada yang demikian.
Nah, ketika disusui umur belum mencapai 2 tahun Hijriah dan 5 kali sedotan, maka iku bisa menjadi mahram. Artinya haram dinikah. Dan iku juga berlaku anak susuan tersebut, Zaid iku mau juga mahram kepada anaknya perempuan yang menyusui. Anaknya Fatimah misalkan. Fatimah punya anak perempuan, juga mahram kepada Zaid. Tidak boleh dinikah. Nah, ini juga terkadang ada di masyarakat, amit sewu. Makanya ketika nantinya di masyarakat kok ada anaknya Fatimah misalkan, perempuan yang pernah menyusui Zaid kok nikah dengan Zaid, anak yang tunggal suson iki mau, maka harus dipisah. Jadi misalkan sudah nikah 1 tahun harus dipisahkan karena itu haram, mahram sebab rodok. Makanya ketika di masyarakat kita ada anak kecil, jangan langsung disusui. Karena yang dikhawatirkan sewaktu saat ketika nantinya kok anaknya Fatimah kok tidak tahu bahwa yang dinikahi adalah mahram sebab rondok, itu juga masalah nantinya. Nah, penting. Jadi memang meskipun toh Zaid itu bukan anak kandung Fatimah, tapi bisa menjadi mahram dengan adanya rondok atau menyusui. Nah, ini misalkan kok di masyarakat sudah terjadi demikian, anak Fatimah dengan Zaid kok nikah, ya wes harus dipisah memang. Nah, repotnya kalau memang sudah berkeluarga, berketurunan. Nah, itu juga repot nantinya. Nah, makanya pikirkan dulu ketika ada perempuan yang mau menyusui anak kecil laki-laki yang belum mencapai 2 tahun Hijriah. Ketika nantinya suatu saat kok menjadi mahram, itu repot ya, memang tidak boleh dinikahkan dengan anaknya dia sendiri. Lagi di masyarakat juga ada, terkadang juga terjadi.